Selamat siang. Jadwal kita majukan dan pulangnya cepat. Amin. Alhamdulillah. Karena Pak Andre tidak nyiapkan kamar, maka kita nggak bisa istirahat. Pasien sudah sewa kamar, Pak. Efisiensi. Pasien sudah sewa kamar. Udah. Oh, sewa kamar sendiri, Pak Cen? Sendiri. Baik, Bapak Ibu, kami mengundang Ketua Setakat sudah hadir di sini. Para Wakil Ketua, Pak Kabak, untuk di depan. Ya, tadi kami sudah mulai tadi, tapi rupanya dari utusan dari Kubu Raya hadir, jadi kami balik kanan. Kami Coba dulu, coba. Sudah siap nih? Saya duluan ya. Baik. Baik, kita ulangi pengantar dari untuk kegiatan ini, sesi ini. Kita akan menyampaikan ya, semacam evaluasi atas pelaksanaan atau penyelenggaraan anggaran tahun 2024, sekaligus juga strategi untuk menghadapi atau pelaksanaan anggaran 2026. Nah, tadi malam kalau tidak salah ada WA dari Pak Ketua meminta para wakil dan juga kabak untuk menyusun kira-kira rencana kerja apa untuk 2026 dan juga evaluasi atas kegiatan-kegiatan yang telah terjadi di tahun 2024. Tadi sudah diberi kesempatan kepada Wakil Ketua 1 untuk memaparkan evaluasi dan juga strategi tahun 2026, terutama yang berkaitan tadi ditegaskan oleh Pak Ketua dengan transformasi setakat menjadi institut. Kepada Mas kami persilakan. Terima kasih Pak Martinus yang sama-sama kita hormati Ketua Setakat Negeri Pontianak, Pak Kabak, para Wakil Ketua, Ketua Senat, Bapak Ibu sekalian, undangan yang saya banggakan. Izinkan saya menyampaikan apa yang menjadi tugas yang diberikan oleh Pak Ketua Setakat Negeri Pontianak di bidang kelembagaan dan akademik. Saya mulai dari latar belakang mengapa menyusun program atau rencana itu sungguh sangat penting. Pertama-tama saya berusaha untuk menetapkan tujuan dari program kelembagaan dan akademik. Lalu juga saya berusaha untuk mewujudkan penetapan kinerja dalam bentuk SOP. Lalu yang ketiga, menetapkan target waktu. Kurang lebih itu latar belakangnya. Yang pertama ini dimulai dari 1 Januari 2024 sampai bulan Desember 31 Desember 2025. Coba saya mengkategorikan. Yang pertama kaitannya dengan program yang umum. Itu kalau sesuai dengan Tata Pamong itu saya diminta untuk ada 11 itu. Ya.
dalam rangka mendukung penuh apa yang menjadi visi misi dari Ketua Setakat Negeri Pontianak. Lalu yang kedua, program yang khusus. Pertama, kaitannya dengan kelembagaan, yaitu pengembangan setakat secara institusi. Ini sebuah tuntutan kebutuhan menjadi institut. Tindak lanjut dari itu pelaksanaannya saya membentuk panitia yang internal setakat, karena ada juga panitia yang dari eksternal, itu gabungan dari setakat dan Bimas Pusat. Yang pelaksanaannya ada SK dari ketua untuk bekerja secara optimal dan maksimal. Yaitu yang diharapkannya adalah ada output atau hasil dari pengembangan setakat ini. Lalu panitia menghasilkan dokumen yang dipersyaratkan menjadi institut. Dalam prosesnya, ya saya selalu berkoordinasi, berkonsultasi dengan Pak Ketua dalam hal ini. Kalau melihat dari awal, ini memang cukup berat. Hasil dari panitia itu awalnya itu sangat tebal, jadi 366 halaman. Jadi dokumen transformasi setakat tersebut ingin menjadi institut, lalu mengalami proses revisi sudah 11 kali sampai tanggal 21 April 2025. Ya. Sebenarnya ini evaluasinya, targetnya menjadi institut itu pada bulan November tanggal 3 2024. Itu yang disampaikan. Setelah melakukan berbagai evaluasi terkait hal tersebut, terutama ini kendala proses pengurusan tanah ya sangat melelahkan, terkait sertifikat tanah, Lalu sebenarnya hal yang lain kaitannya dengan kelembagaan tersebut terkait dengan tuntutan wajib menjadi prasyarat, yaitu penambahan prodi. Itu ada 3, konseling pastoral, pastoral teologi. Lalu saya bersama teman-teman untuk membentuk panitia melalui SK Pak Ketua. Pelaksanaan timnya selalu saya monitor, dan hasilnya penyusunan dokumen yang dipersyaratkan itu sudah selesai, dan kita melihat semua outputnya. Dokumen tersebut sudah diajukan, dan pastoral dan teologi itu kita ajukan ke Bank PT. Nanti mudah-mudahan saya jangan salah. Kalau konseling pastoral ke Lambik itu ada kendala juga dari catatan saya. Ini terkait dengan pembukaan prodi baru. Lalu untuk transformasi pada bulan Januari 2025 tanggal 15 itu
diminta untuk dikerjakan kembali, mudah-mudahan bisa menjadi institut menurut mereka dari pusat, dan terwujud juga mudah-mudahan tahun ini gitu. Bulan April tanggal 21 itu kita ajukan lagi transformasi setakat itu menjadi institut setelah direvisi. Dan tadi saya mengungkapkan proses revisi itu sampai 11 kali. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada kita semua yang memberikan kontribusi untuk transformasi setakat itu. Itu yang berkaitan dengan kelembagaan. Yang kedua, ini terkait dengan baik sebelumnya proses perencanaan, proses pelaksanaan, proses evaluasi output dan target itu untuk setakat yang ingin menjadi institut ini, kita semua berharap mudah-mudahan tahun ini bisa terrealisasi dengan baik. Yang kedua, ini kaitannya dengan Tridharma Perguruan Tinggi. Ini khusus juga di bidang akademik. Lebih khusus tentang kinerja dosen. Itu dosen diminta untuk mampu mentransfer ilmu pengetahuan, nilai-nilai yang berkaitan dengan calon seorang guru agama begitu. Dalam proses perkuliahan di kelas itu saya ada program sederhana, tapi menurut saya ini baik, sangat baik setelah saya mengalami, yaitu kunjungan atau bahasa keren itu monitoring setiap hari ke kelas. Jadi kalau saya ngintip itu ke kelas itu banyak yang lihat kalau saya ngintip itu maksudnya bagus. Nah, tujuannya memastikan kualitas transfer ilmu pengetahuan itu berjalan secara maksimal. Setiap pagi itu saya habis selesai ibadat itu Pak Lukasi yang jam 8 ngintip, mulailah saya ngintip apakah